A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan kalau kita menghitung-hitung semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka kita tak mampu untuk menghitungnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat serta pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam latar belakang layar monitor adalah di kolam ikan lele ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini yang kita cari adalah sukses ya. Tapi kadang-kadang kenyataannya untuk mencapai suatu sukses itu banyak sekali problematika ya. Banyak sekali rintangan, cobaan, godaan ya. Yang mana kalau kita dengan sabar, dengan tabah, dengan ikhlas untuk menghadapi kesemuanya itu, insya Allah ya, insya Allah apa yang kita harapkan akan bisa sampai pada tujuan ataupun ya cita-cita kita bisa berhasil ya. Nah, seseorang akan dikatakan bahagia manakala di dunia agama dia bisa mengamalkan ilmu agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, khususnya untuk agama Islam. Tentunya berlomba untuk menjadi orang yang takwa ya. Takwa di sini ya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Begitu juga berpedoman kepada apa yang menjadi larangan daripada Rasulullah SAW dan apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah SAW. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut ya, kalau seseorang itu mampu ya, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasulullah, apa yang menjadi larangan Allah, dan apa yang menjadi larangan Rasulullah, insya Allah orang tersebut akan mendekati kepada takwa ya. Karena seseorang yang betul-betul mempunyai keimanan dan ketakwaan yang sungguh, insya Allah ya, di hadapan Allah orang tersebut orang yang mulia ya. Telah dikatakan inna akramakum indallahi atqakum ya Allah ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Nah, tentunya setiap manusia berlomba untuk ke arah tersebut ya, dalam artian ke arah takwa. Nah, tidak terlepas kaitannya dengan takwa tersebut, kita harus bisa bersinergi dengan masyarakat ya, dalam artian kita harus hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita harus mengikuti berbagai norma yang ada ya, baik itu norma yang ada di masyarakat, norma yang ada di pemerintahan, terlebih norma yang ada di dalam agama yang sudah kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang diri manusia, pada hakikatnya bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin ya. Tak terkecuali, pokoknya setiap manusia itu hakikatnya adalah pemimpin, yang mana nanti di alam akhirat akan ditanyakan tentang kepemimpinannya ya. Akan ditanyakan ya.
Untuk itu, apapun yang kita berbuat, hendaknya harus kita pertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terlebih harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, di samping kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, makhluk daripada Tuhan yang Maha Kuasa, maka pertanggungjawaban kita, segala perbuatan yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat, dan terlebih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dengan demikian, ya, bukanlah titik akhir bila terjadi proses kematian pada diri seseorang, karena ternyata masih ada proses yang panjang, proses berganti alam, yakni alam kubur. Nah, berbagai alam yang sudah kita lewati tentunya, ya, alam kandungan, ya, sudah kita lewati. Sekarang kita di alam dunia. Jadi kalau seseorang sudah meninggal dunia, berganti alam, yaitu di alam kubur. Kemudian nanti juga ada alam mahsyar, ya, ada alam akhirat, ya. Nah, di dalam akhirat tersebut nanti ada istilah surga dan ada istilah neraka. Nah, akhir daripada kehidupan manusia, ya, di dunia, setelah di alam kubur dan sebagainya, nanti di alam akhirat tersebut, ya, ada istilah surga dan ada istilah neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan pergantian alam itu berlangsung? Hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui. Yang jelas ada dua alam yang sudah kita lewati, ya, di antaranya alam kandungan yang sudah kita lewati. Nah, alam yang sudah kita lewati antaranya alam kandungan, dan cepat atau lambat manusia juga pasti akan melewati di alam barzah, yaitu di alam kubur. Sekedar untuk diyakini bahwa di alam akhirat nanti segala yang telah kita perbuat di dunia ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Karena di alam akhirat nanti, ya, mulut setiap manusia akan dikunci, tangan bisa berbicara, dan kaki menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Nanti di alam akhirat, ya, mulut seseorang itu akan dikunci, ya, tidak bisa berbicara, ya. Kemudian tangan menjadi saksi, ya, tentang apa yang diperbuat di muka bumi ini. Jadi itulah pertanggungjawaban di alam akhirat, ya. Mulut seseorang itu akan dikunci, tangan bisa berbicara, dan kaki akan menjadi saksi. Itu sering kita dengar di dalam salah satu surat Yasin, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya, bahwa suatu saat, ya, apa yang kita perbuat, ya, kalau di alam dunia mungkin kita bisa masih bohong, ya. Kalau di alam akhirat itu tidak mungkin kita bisa bohong, karena mulut itu akan dikunci, ya, tangan itu bisa berbicara, dan kaki itu akan menjadi saksi, ya. Tentunya ini adalah orientasi di sini pada dasarnya pemimpin itu identik dengan pemerintahan kita. Maksudnya pemerintahan kita harus memerintah diri kita sendiri, ya. Dan juga kalau bisa, kalaupun toh kita duduk dalam pemerintahan, ya,
kita harus berhati-hati di dalam memimpin roda pemerintahan. Ya, kita harus bisa, ya. Kalau bisa ya, kalaupun toh kita duduk di dalam pemerintahan, kita harus bisa berhasil. Ya, minimal kita sebagai pemimpin harus kita pertanggungjawabkan diri kita sendiri. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk menjadi pemimpin sukses, ya, baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap di pemerintahan, itu ada beberapa hal, ya. Tentunya harus melaksanakan tugas dengan disiplin. Sering tertulis, ya, di suatu lembaga-lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga perkantoran, ya, ataupun di tempat-tempat, ya, yang sifatnya resmi, di situ katanya dengan kedisiplinan. Ada yang ditulis disiplin adalah cermin pribadiku. Nah, tentunya atas dasar tulisan tersebut, realisasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus dijalankan. Ya, karena betapa banyak, ya, orang yang sukses tersebut, ya, bermula dari sikap yang disiplin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan, ya, sangat dipengaruhi oleh para pemimpinnya ataupun para ketuanya ataupun para kepalanya. Ya, jika tidak kalah pentingnya semua staf yang ada dalam instansi organisasi tersebut. Jadi di samping suatu pemimpin itu menentukan keberhasilan, juga dipengaruhi juga oleh semua staf ataupun orang-orang yang membantu di dalam kelembagaan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila masing-masing suatu dinas ataupun suatu instansi, ya, konsekuen akan tugas pokok dan fungsinya, ya, ataupun tupoksinya, segalanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun hambatan dan tantangan pasti ada. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mungkin sebagai ketua ataupun kepala, ya, tentunya mempunyai staf ataupun bawahan yang mampu memberikan suri teladan mulia. Ya. Ini kalau dicontohkan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi seorang pemimpin kalau mengajak tentang sesuatu, dia terlebih dahulu, ya, melaksanakan sesuatu tersebut. Dia katakan disiplin kepada staf atau anak buahnya, tentunya sebelum dia mengatakan dia sendiri sudah laksanakan apa itu disiplinan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika budaya malu bukan hanya simbolis saja ataupun slogan saja, maka cepat atau lambat tujuan pembangunan kita, ya, akan dapat kita capai. Tentunya sesuai dengan program, ya, merupakan, ya, hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu semua luar biasa. Ya, ya, sementara ini mungkin, ya, bisa menasihati orang lain, tetapi kadang-kadang menasihati diri sendiri kadang-kadang belum tentu bisa. Begitulah, ya, manusia. Padahal dalam Al-Quran itu, ya, itu ditegaskan, ya, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ya,
Pantaskah engkau bisa mengatakan hal yang baik sementara dirimu sendiri tidak melaksanakan kebaikan tersebut? Padahal kamu termasuk orang yang berpikir. Ya. Tidaklah engkau akan memikirkan hal tersebut. Nah, jadi keterkaitan dengan pantas enggak kira-kira kalau kita mengajak orang berbuat baik sementara diri kita sendiri tidak melakukan kebaikan. Ya. Padahal Allah juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, karena Allah murka terhadap orang yang hanya bisa mengatakan tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang ia katakan tersebut. Jadi kita berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini ya. Tentunya apa yang menjadi pembicaraan kita ya kita konsekuensi dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Karena sudah berkali-kali di dalam Al-Quran ditegur ya. Pantaskah kamu bisa menyampaikan tentang hal kebaikan sementara kamu sendiri enggan untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, ini pertanyaan Allah langsung yang diberikan kepada kita. Ya. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Apa kamu tidak berpikir ya? Ya, padahal kamu baca kitab. Nah, pantas enggak itu? Nah, tentunya kita sendiri yang harus menjawabnya. Ini merupakan ekstra kehati-hatian kita ya. Jadi kalau bisa ya segala apa yang kita katakan kalau bisa ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, dalam artian ya bisa menasihati orang lain, tentunya bisa menasihati diri sendiri ya. Jangan berkata ini itu, berkata ini, berkata ini itu, tetapi sementara kalau kita juga berkata kurang baik ya, ya teorinya jangan lihat siapa yang berbicara, bicamkan apa yang dibicarakan. Tapi kenyataannya kadang-kadang tetap orang melihat siapa sih yang berbicara. Ya. Jadi di dalam tugas apapun ya lebih-lebih tugas daripada pemerintahan usahakan dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan ya. Tentunya kita semua ingin selangkah lebih maju sebagaimana prinsip hidup hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Agar semua itu bisa tercapai ya, tentunya ini perlu adanya suatu proses ya, progres, dan juga perlu ya dibuat sedemikian rupa program untuk kerja, mungkin jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, bahkan ya jangka harian. Nah, kalaupun sudah dibikin suatu program sedemikian rupa, ya, mari kita berusaha sesuai dengan program yang ada. Ya, karena insya Allah kebiasaan disiplin yang dilaksanakan terus-menerus, ya, itu sebenarnya punya pengaruh yang positif terhadap karir seseorang. Jadi walaupun bagaimana, ya, dengan kita disiplin insya Allah ya cepat atau lambat apa yang menjadi harapan ya itu akan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di alam yang fana ini ya, usahakan jangan dibiasakan menunda suatu tugas atau pekerjaan ya, karena suatu pekerjaan yang ditunda-tunda itu bisa selangkah lebih mundur untuk mencapai
kemajuan. Bahkan kebiasaan menunda suatu pekerjaan itu adalah akan merepotkan diri kita sendiri. Ya, jelas akan merepotkan diri kita sendiri. Karena PR selalu menumpuk dan akhirnya bisa jadi ya kewalahan, bahkan bisa jadi kalau tidak hati-hati stres. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas bukan berarti lupa akan tugas yang utama. Sebab kebiasaan yang terjadi kalau terlalu sibuk dengan pekerjaan tugas utamanya justru lupa, yaitu mengabdi kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Segalanya. Mengabdi dalam hal ini adalah sholat. Jangan lupa ya, sesibuk apapun ya, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan kita ya, apa yang menjadi amanah daripada tugas yang diberikan oleh atasan kita mungkin ya, tetap ya kita harus tidak boleh mengesampingkan tugas utamanya ibadah sholat. Tetap itu yang utama kita kerjakan ya. Terutama tugas di dalam pemerintahan harus disertai dengan penuh pengabdian pada nusa dan bangsa. Karena kalau sudah tidak ada jiwa pengabdian, maka yang ada banyak terjadi penyelewengan, kecerobohan dalam segala sesuatunya. Nah, jika kita bisa membantu orang lain tanpa pamrih, berterima kasihlah. Maupun tidak berterima kasih, usahakan kita turut senang. Ya. Jadi dalam artian kita kalau bisa membantu orang lain, ya, seandainya orang lain itu tidak berterima kasih, tidak masalah. Ya. Yang penting kebahagiaan kita itu kalau kita bisa membantu orang lain, itu salah satu di antaranya. Ya. Insya Allah kalau kita dengan tulus ikhlas, ya, bisa membantu pada orang lain sehingga orang lain itu bahagia, insya Allah kita juga akan peroleh kebahagiaan. Jadi bahagia itu kalau kita bisa membantu orang lain tentunya dengan tulus ikhlas ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas dan pokok ya, ataupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pekerjaan bila dilaksanakan sesuai dengan aturan ya, akan berakibat menjadi kita tentram ya, berakibat kita menjadi tenang ya, dimanapun kita berada ya, kalau tugas tersebut kita laksanakan sesuai dengan aturan. Nah, dalam menghadapi pekerjaan seberat apapun hendaknya dengan disertai jiwa kesabaran ya. Tentunya dengan modal kesabaran dan rajin untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat, insya Allah ya, akan membuahkan hasil yang baik. Karena Allah perintahkan ya, itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri washolah ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, di sini akan saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya ya, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dan menolong keluarga yang terdekat dan melarang untuk berbuat pekerjaan yang keji dan mungkar dan kezaliman. Ia menasihati kamu supaya kamu ingat. Itulah ya, ada sebagai penutup tadi ya, surat An-Nahl ayat 90, diperintahkan supaya kita ini bisa melakukan perbuatan yang adil ya, kemudian berbuat baik, menolong sesama ya,
kemudian meninggalkan perbuatan yang keji dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, serta menjauhi kezaliman. Ya, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk bisa berbuat adil, ya, mampu bisa menolong sesama. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.